Saudara-saudari, salam jumpa kembali dalam pertemuan kita pada tanggal 21 September 2020. Pesta Santo Matius Rasul dan penulis Injil. Warna liturgi, warna merah. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 4 ayat 1-7, dilanjutkan ayat 11 sampai 13. Injil diambil dari Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Saudara-saudari yang terkasih, profesi atau jabatan yang melekat pada kita seringkali dipandang orang sebagai bagian dari gambaran kepribadian kita, gambaran dari diri kita seluruhnya. Hal ini juga mempengaruhi cara orang lain berhadapan dengan kita, khususnya orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan semua itu sungguh dipengaruhi oleh jabatan yang melekat pada diri kita atau juga yang melekat pada diri orang lain. Pada umumnya jabatan itu akan membuat seseorang semakin dihormati dan dihargai. Tapi ada juga jabatan yang membuat orang menjauh dan tidak menaruh rasa simpati karena sikap mereka yang dianggap merugikan masyarakat. Pada hari ini, para saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita merayakan pesta Santo Matius Rasul. Sebelum ia dipanggil dan dipilih sebagai rasul, ia memiliki jabatan sebagai pemungut cukai. Ia tidak disukai oleh masyarakat karena ia dianggap pembelot dan pengkhianat. Mereka dianggap pendosa dan sering pula disejajarkan dengan seorang penjahat. Alasannya adalah karena mereka sahabat dan kaki tangan bangsa kafir yang sedang menjajah mereka. Meski tuduhan ini tidak seluruhnya benar, tapi Matius jelas digolongkan dalam kelompok orang yang tidak terhormat ini. Tapi bagi Yesus, siapapun kita, dari golongan manapun kita, tidak menjadi patokan baginya untuk memilihnya menjadi rasulnya. Matius masih berharga di mata Tuhan. Yesus memanggil dia, "Ikutilah aku." Panggilan Matius ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu mampu melihat nilai-nilai kebaikan dalam diri setiap orang. Seburuk apapun dia di mata dunia, dalam diri Matius masih ada kebaikan yang dapat diandalkan. Panggilan Matius ini tentunya akan mencengangkan banyak orang. Bagaimana mungkin Yesus memanggil dan memilih seorang pendosa menjadi muridnya? Ketika Matius menjamu Yesus dan murid-muridnya makan di rumahnya, banyak juga para pemungut cukai yang hadir. Kaum Farisi dan orang-orang yang tidak menyukai Yesus semakin membenci Yesus. Mereka bertanya kepada para murid, "Mengapa gurumu makan bersama dengan para pendosa?" Pada saat itu pula Yesus mengatakan, "Bukan orang sehat yang memerlukan dokter, melainkan orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang saleh, melainkan orang berdosa." Ketika Yesus memanggil Matius, "Ikutilah aku," Matius segera bangun dan mengikuti Yesus. Ia meninggalkan seluruh hartanya dan dengan rela memulai suatu hidup yang baru bersama dengan Yesus dan murid-muridnya. Sifat tegas yang dimiliki oleh Matius menunjukkan bahwa dalam dirinya ada benih-benih kerajaan Allah. Hal itu juga tampak dari semangat kemiskinan dan pelayanan, terutama cinta dan iman akan Yesus. Menurut tradisi lisan purba, setelah Yesus naik ke surga, Matius mewartakan Injil dan berkarya di tengah-tengah kaum bangsanya sekitar 15 tahun lamanya. Selama itu pula, ia menulis Injil yang berisi pengajaran agama
dan kesaksian tentang Yesus kepada orang-orang Kristen keturunan Yahudi. Dalam Injilnya, ia menegaskan bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias yang telah dijanjikan oleh Allah dan dinubuatkan oleh para nabi. Ia membuka Injilnya dengan membeberkan silsilah Yesus Kristus mulai dari Abraham sampai Maria yang melahirkan Yesus. Dengan silsilah itu, ia mau menunjukkan kemanusiaan Yesus dan kedudukannya sebagai penyelamat terakhir yang dijanjikan oleh Allah. Injil Matius dilambangkan dengan manusia bersayap. Ia mati di Persia sebagai martir Kristus dalam mewartakan Injil tentang Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita membaca dan merenungkan kisah panggilan Matius menjadi murid Kristus, hendaknya semakin menyadarkan kita bahwa Yesus tidak pernah membeda-bedakan siapa kita. Ia senantiasa memanggil kita dan menawarkan jalan keselamatan kepada kita. Ia datang bukan untuk orang-orang saleh saja, tapi terlebih ia datang untuk orang berdosa. Ia datang bukan untuk orang yang sehat, tapi untuk orang yang sakit. Maka mari kita datang ke hadapan Tuhan, mohon kesembuhan atas luka-luka dosa kita, agar kita pun senantiasa dimampukan menjadi perantara kasih-Nya bagi sesama. Karena itu, kita juga harus senantiasa bersikap rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Kita tunjukkan kasih itu dalam sikap saling membantu dan berusaha memelihara kedamaian dalam kebersamaan, sebagaimana yang ditegaskan yang disampaikan oleh Paulus dalam bacaan pertama. Semoga kita dimampukan dan kita pun mau dipakai oleh Tuhan sebagai perpanjangan tangannya. Tuhan memberkati.